Aku semakin menggigil ketakutan, sementara Nyininggi tertawa-tawa semakin kencang dan terus-menerus meneriakkan satu kata. Mati, mati, mati. Kedua orang tua itu kudengar mengulang-ulang istighfar sambil tak berhenti memutar tasbih. Manusia tempatnya salah dan lupa, Linggi. Memaafkanmu akan membuatmu lebih mulia. Maafkanlah kehilafannya, Linggi. Kakek itu berucap pelan dan lembut. Jangan ikut campur, bentaknya Linggi lagi. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah kegelapan, tempat kalong wewe menggantung sejak tadi. Mataku membelalak lebar. Tiba-tiba saja wajah kalong wewe itu sudah ada di depanku. Tangan kanannya dengan cepat mencekik leher orang itu, sementara lidahnya menjilat wajahku. Aku menjerit ngeri melihat belatung bergerak-gerak di dalam mulutnya. Secepat kemunculannya, secepat itu juga hilangnya. Sebetan tasbih ibu tua itu hanya memukul ruang kosong. Kalong wewe itu sudah hilang diiringi suara cekikikan yang membahana dalam kegelapan. Orang itu terbatuk-batuk hebat sambil memegangi lehernya yang sekarang tampak menghitam. Sementara tubuhku gemetar tak terkendali. Nyilinggi melayang mendekat dan lalu hilang. Sosoknya muncul di balik pohon tua itu. Sebentar kemudian hilang. Sekarang sosoknya muncul lagi di atas dahan, lalu hilang. Tapi dia tak pernah muncul terlalu dekat untuk mampu menjamahku. Aku dengan panik mencari-cari setiap dia hilang dan menatap was-was setiap dia muncul. Tapi dimanapun dia muncul, matanya selalu terpaku menatap tanpa ekspresi. Suara-suara berbisik dari segala arah menghujani telingaku dengan kata-kata. Mati, mati, mati. Semakin erat ku tutup telingaku. Suara-suara itu justru semakin jelas. Aku yang kalut berteriak histeris, berusaha mengenyahkan suara-suara itu dari kepalaku. Orang itu dengan kasar menarik tanganku yang membekap erat telingaku sambil membentak. Istighfar, istighfar, ingat Tuhan, lu orang Islam bukan? Mataku membelalak menatap orang itu. Mulutku dengan refleks mengulang-ulang istighfar. Tapi suara-suara di kepalaku justru semakin keras. Aku memukul-mukul kepalaku dengan panik, berharap suara itu lenyap. Orang itu kembali membentakku. Istighfar! Suaraku bergetar lirih. Astagfirullah. Astagfirullah. Lebih keras. Astagfirullah. Astagfirullah. Orang itu menampar pipiku dengan kencang sambil berteriak, lebih keras lagi. Astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Aku menjerit sejadi-jadinya sambil menangis. Dadaku turun naik, nafasku tak beraturan. Orang itu dengan lembut menyentuh bahuku. Dia tersenyum. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Air mataku mengalir deras, tak mampu ku bendung. Bibirku bergetar pelan. Dalam isaku, istighfar terucap secara refleks.
Seluruh tubuhku gemetar dengan hebat. Tapi suara-suara itu sudah hilang. Orang itu menampar pipiku dengan pelan. Senyumannya tersungging menghina. Dasar bocah. Kakek putih itu maju selangkah, mendekati Nyilinggi yang kini melayang beberapa meter di depannya. Lepaskan anak ini. Pergilah, Linggi. Suara lembut kakek itu pelan tapi terdengar berwibawa. Tangannya tak henti-henti memutar tasbih. Nyilinggi memiringkan kepalanya, memandangi kakek itu dengan tajam, seakan tak mendengar. Dia tersenyum dan terus-menerus berkata datar, "Mati, mati, mati." Aku kembali meremas telingaku ketika tiba-tiba terdengar suara angkingan yang memekakkan. Sosok menjijikan kalong wewe itu berdiri tak bergerak tepat di depan ibu tua itu. Tangannya yang penuh borok dan kuku tajam bergantung di udara. Di depannya dengan mata terpejam, ibu tua itu tampak berkomat kamit tanpa suara. Semakin cepat ibu tua itu memutar tasbihnya, makhluk itu menjerit semakin keras. Ketika akhirnya ibu tua itu membuka mata diiringi jeritan kesakitan, makhluk itu terbakar habis menjadi abu. Nyiringgi melihat kejadian itu dengan diam. Kemarahan nampak dari tangannya yang bergetar. Aura murkanya meledak dalam keheningan. Perlahan bibirnya yang selama itu tertutup kini pelan-pelan terbuka. Sebuah kalimat yang dia katakan berikutnya langsung membuat kakek putih itu waspada. "Nyawa bayar nyawa." Kakek putih itu tampak mengatakan sesuatu pada ibu tua. Dengan khidmat, ibu tua itu mendengarkan, disusul dengan anggukan. Perlahan dia menoleh pada orang itu yang sedang memegangi lehernya yang menghitam. Tanpa mengatakan apapun, dia hanya mengangguk. Tapi nampaknya orang itu pun mengerti. Dia memapahku untuk berdiri. Rupanya kami diminta untuk segera turun dan meninggalkan kakek putih itu dengan Nyilinggi. Sebelum pergi, kulihat ibu tua itu mencium tangan si kakek. Dengan lembut kakek putih itu menepuk pundaknya. Disusul orang itu yang tidak hanya mencium tangan, tapi juga bersimpuh, andai saja tidak ditahan oleh si kakek. Dan seperti juga kepada ibu tua, kakek ini pun menepuk pundak orang itu. Tinggal aku yang tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya aku pun mengikuti keduanya mencium tangan kakek putih itu. Tangannya begitu lembut dan harum. Dengan hanya menciumnya membuatku merasa aman. Sambil membelai rambutku, ku dengar dia berbicara pelan. "Kamu pulang. Jadikan ini sebagai pelajaran. Jaga tingkah laku dan tutur kata dimanapun